Kecelakaan bus pariwisata lagi-lagi kembali terjadi. Niat hati berpelesir melakukan kunjungan industri, sebanyak 150 siswa SMK dari Bali harus menerima kenyataan pahit. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan malah berujung nestapa. Salah satu bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur. Diduga mengalami remblong, bus menuruni jalan sehingga menabrak 11 kendaraan lain. 4 orang tewas akibat kecelakaan. Salah satunya balita yang masih berusia 20 bulan. Detik-detik mencekam kecelakaan bus pariwisata Sakindra di Kota Batu, Jawa Timur terekam CCTV. Bus yang melaju dari Jalan Imam Bonjol melaju kencang tak terkendali. Tepat saat berbelok di persimpangan Batu Town Square, bus menabrak sejumlah pengendara baik itu roda 4 maupun roda 2 yang ada di depannya. Kita akan lihat dari sisi lain, saudara, masih di persimpangan Batu Town Square. Di sebelah kiri atas layar yang kami lingkari merah ini terlihat bus melaju tak terkendali dari Jalan Imam Bonjol, kemudian menabrak pengendara motor yang di depannya. Sebelum terjadinya peristiwa naas, ada warga yang sempat merekam betapa kencangnya laju bus pariwisata Sakindra Trans saat melaju di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu. Dalam video, warga terlihat bus melaju sangat kencang. Terdengar sopir bus sembunyikan klakson untuk memperingatkan pengendara di depannya. Tak beberapa lama saat gambar itu diambil, terjadilah kecelakaan beruntun. Perlu diketahui, saudara, Jalan Imam Bonjol yang dilewati bus ini ternyata memiliki kontur yang menurun. Jadi bisa dibayangkan, kondisi bus yang saat itu tak bisa mengerem dihadapkan dengan kondisi jalanan yang menurun. Dan inilah kondisi pasca kecelakaan beruntun. Terlihat sejumlah pengendara yang jadi korban kecelakaan tergeletak di jalan. Beberapa kendaraan juga rusak parah akibat ditabrak truk. Bus wisata ini juga sudah mengalami masalah teknis di bagian rem. Kondisi ini semakin parah saat bus melewati jalan menurun di Imam Bonjol. Hingga akhirnya menabrak pengendara di persimpangan Batu Town Square. Bus akhirnya baru berhenti setelah menabrak tiang lampu dan pohon. Titik awal kecelakaan ini bus berasal dari waktu itu dari sini itu kan ada apa besinya yang depan itu mungkin coplok ya, krak dari aspalan itu saya lihat aja kok ngatemnya sini bareng beda kecil ini, nggak tahunya kok dimasukkan sini, cuma itu saya tahu. Terus kalau saya lihat busnya nggak ada yang terluka, penumpangnya nggak ada yang terluka. Total korban dalam kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu berjumlah 14 orang. 4 diantaranya meninggal dunia. Sementara 10 orang lainnya terluka dan dirawat Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang dan IGD Hasta Brata. Mayoritas korban luka adalah pengendara sepeda motor yang ditabrak bus. Kini kondisi 10 korban luka akibat kecelakaan beruntun bus pariwisata mulai membaik. 4 korban diantaranya telah menjalani operasi. Kecelakaan beruntun bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur menyisakan cerita pilu. Salah satu korban kecelakaan bernama Saifuddin harus menelan kenyataan pahit. Rasa sakit akibat luka di tubuhnya tak sebanding dengan kepedihan yang dirasa akibat kehilangan istrinya Anis Wulandari dan anak balitanya yang masih berusia 20 bulan. Ketiganya saat itu tengah berlibur di Kota Batu. Dengan menyewa sepeda motor, mereka berkeliling menikmati suasana Kota Batu. Namun nahas, perjalanan liburan keluarga kecil ini harus berakhir menjadi bencana. Duka juga dirasakan orang tua dari Anis Wulandari. Mereka tidak menyangka anak dan cucunya itu begitu cepat meninggalkan mereka. Padahal sebelum kecelakaan terjadi, Anis sempat menelepon akan memberikan keripik sayur sebagai oleh-oleh dari berlibur di Kota Batu.
Anies juga menitipkan pesan pada adiknya untuk menjaga kedua orang tuanya. Kini jenazah Anies dan anaknya yang masih balita telah dimakamkan di kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur. Adik ini telepon jam 3. Jam 3 masih telepon. Telepon adiknya, bilang suruh jaga ibu sama ayah sama adik. Pesan Titip, ayahnya gitu ya? nggih, titip sama adik niki. Titip bunda, ayah mbak adik ya. Kok tumben? Setelah itu nggak ada kontak lagi? Terus kalau WA kok nggak aktif, kalau WA nggak aktif. Nggih teleponin niku wis. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan jejak pengereman di titik awal terjadinya kecelakaan. Dirlantas Polda Jatim Kombes Komarudin menyebut bahwa sopir bus mengetahui rem tidak berfungsi sejak di Jalan Imam Bonjol. Bus kemudian melaju sejauh 2,3 km sampai Jalan Patimura dengan 7 titik tabrakan. Fakta lain, terungkap surat izin bus yang menyebabkan kecelakaan ternyata sudah kadaluarsa sejak April 2020. Sedangkan uji kelayakan kendaraan atau KIR juga sudah tidak berlaku sejak Desember 2023 lalu. Pemantauan kami sampai dengan saat ini dari mulai titik nol, titik awal dari bis tersebut memasuki ruas jalan ini, kita tidak menemukan jejak atau bekas rem sama sekali. Kondisi fisik. Sementara hasil pantauan kami, sudut kemiringan di sini elevasinya sekitar antara 5 sampai dengan 7 derajat. Jadi cukup curam dengan tanpa ada pengereman, nah, tentu ini akan berakibat fatal bagi. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus pariwisata ternyata berangkat dengan 3 bus lainnya. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ketiga bus yang berangkat bersamaan dalam kondisi yang tidak layak jalan. Ketika bus dalam kondisi yang tidak memiliki izin, bahkan ada yang kondisi bannya pecah. Salah satu orang tua murid bercerita, jika sang anak sempat memberitahu jika bus yang ditumpangi mengalami masalah sejak tiba di Malioboro, Yogyakarta hingga perjalanan menuju Malang. Rombongan siswa SMK Bali yang sempat ditahan karena busnya tidak layak jalan akhirnya dipulangkan. Mereka dipulangkan pada Kamis siang dengan menumpang 3 buah bus pengganti. Pasalnya, selain bus yang mengalami kecelakaan juga dinyatakan tak layak jalan. Polda Jawa Timur telah menetapkan sopir bus pariwisata Sakindra Trans berinisial MAS sebagai tersangka pada kasus kecelakaan beruntun yang menewaskan 4 orang di Kota Batu, Jawa Timur. Hasil penyidikan, polisi menemukan kampas rem bagian ban kanan dan kiri rusak parah hingga menyebabkan gangguan fungsi rem. Polisi akan memeriksa pemilik PO Sakindra Trans karena ada pelanggaran administrasi berupa STNK dan surat KIR yang telah mati. Dari pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang ditemukan pada kendaraan bus tersebut ternyata kampas rem kanan kiri, kampas rem kanan kiri serta tromol sudah rusak. Inilah salah satu yang mengakibatkan pengereman tidak maksimal. Untuk itu kami telah menetapkan sementara ini tersangka, yakni MAS atau supir dari bis tersebut. Kasus kecelakaan bus atau kendaraan besar di jalan disebabkan karena masalah rem atau mesin yang tak laik. Kesalahan yang semestinya bisa dihindari jika pihak perusahaan operator bus rutin melakukan uji kelayakan kendaraan. Evaluasi harus dilakukan agar kejadian serupa tak terus berulang karena nyawa banyak orang jadi taruhannya. Saudara, usai jeda diberitahu.